dan tanah hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Merdeka, merdeka, yang ku cinta Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Hendro Kamandaka Arifanto SPDI dengan NIM 25540110892, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, pada kali ini pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi untuk mempermudah pembelajaran, Pak Guru akan membagi beberapa kelompok. Sepakat? Nanti kelompok itu, yang ini perhatikan ya, yang ini yang sebelah kiri saya itu adalah kelompok Abu Bakar. Yang ini Umar. Terus yang ini Usman. Yang ini Ali. Oke? Halo Umar. Hai Usman. Halo Ali. Hai. Oke, anak-anakku sekalian, pertama sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau ada yang mimpin doa. Siapa kira-kira kelompok ini yang mau mimpin doa? Kan, kelompok Abu silakan. Abu silakan langsung. Doa tadi dari kelompok Abu. Jangan yang lain, jangan ketinggalan karena nanti akan banyak bintang ya. Oke, berikutnya Mas. Halo Abu. Hai. Konsentrasi. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru mau ngecek dulu. Oke, kelas Abu, kelompok Abu pakai seragam semua enggak? Kalau kelompok Umar pakai semua? Pakai lengkap, oke. Usman lengkap semuanya? Jelas. Ali lengkap, alhamdulillah. Tadi malam yang belajar siapa? Ada yang belajar? Ini kelompok Usman, saya kasih bintang. Tadi malam belajar nih
Oke. Yang hari ini piket siapa? 1, 2, 3, siapa lagi? 3 orang. 3 orang. Alhamdulillah, perhatikan, Pak Guru masuk ke sini semuanya bersih. Berarti secara tidak langsung kalian itu piket. Ini kayaknya kalian lagi lesu ya, kurang semangat ya. Biar semangat kita sedikit dulu. Nah, terima kasih banyak. Silakan duduk semuanya gitu ya. Oke, anak-anakku, tadi kita sudah speaking. Sekarang biar imbang baca surat An-Nas. Siapa tadi yang mau memimpin? Mbak ini ya, yang lain nanti mengikutin ya. Yuk silakan. Abata. A'udzubillah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil dalam bab ini ya, dalam bab ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Oke? Mau disambut atau tidak, mau diharap datang atau tidak, masa ini, perhatikan, masa ini akan datang ya. Masa ini akan datang. Tujuan kita mempelajari ini yaitu Pak Guru akan menjelaskan pengertian usia balik menurut fikih Islam. Terus yang kedua, dalam pembelajaran ini tujuannya adalah mengidentifikasi tanda-tanda balik ya, tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam menyambut masa balik berikutnya. Oke, kali ini Pak Guru ya akan melihatkan perubahan dari kecil sampai tua. Nanti kalian lihat apa hikmah dari video itu. Dalam perkembangan sensorik, bayi mulai mengenali suara, melihat warna terang, menyentuh benda, dan bereaksi terhadap cahaya atau suara. Indra penglihatan, pendengaran, dan peraba berkembang pesat. Di usia 3-6 tahun ini, mulai menunjukkan kreativitas lewat bermain dan menggambar. Motorik halus berkembang dengan kegiatan seperti menulis dan mulai belajar bersosialisasi melalui berbagi dan bermain bersama teman-teman. Di usiaku 12-18 tahun, masa remaja itu unik loh. Tubuhku berubah cepat, pikiranku berkembang, dan emosiku naik turun. Aku mulai ditandai perubahan hormon dan fisik. Saat aku lansia, aku mulai mengalami penurunan fisik, butuh waktu hidup, dan perlu dukungan sosial agar tetap sehat dan bahagia. Kita lanjut ya. Paling berarti sudah mencapai kedewasaan ya, dan dianggap telah dibebani tanggung jawab hukum
yaitu hukum syariat yang berupa taklif. Nama lainnya taklif. Jadi bahasa sederhananya balik adalah manusia sudah dijatuhi atau dikenai beban hukum syariat. Di kelompok Abu Bakar, balik itu apa? Satu aja orang yang mewakili, satu aja. Pakai bahasa kamu sendiri yang gampang. Orang yang sudah dewasa sudah diberikan beban syariat. Umar, coba Umar. Umar apa? Pakai bahasa yang sederhana, nak. Petanda kalau sudah dewasa. Oke, pakai bahasa sendiri boleh. Usman, apa balik? Balik adalah pengertian bahwa seseorang sudah memasuki usia dewasa. Oke, Ali, apa? Halo. Ali itu sudah masuk usia dewasa. Kalian sudah bisa memahami apa itu balik. Terus kita lanjutkan. Pak Guru lanjutkan, yaitu adalah tanda-tanda balik. Silakan. Yang pertama adalah mimpi basah atau ikhtilam. Yang kedua haid. Oke. Yang pertama ikhtilam, yang kedua haid. Yang ketiga tumbuhnya bulu kemaluan. Terus berikutnya adalah suara membesar atau agak ngebas. Terus berikutnya adalah tumbuhnya dakun. Yang berikutnya adalah bau badan. Jadi ini tanda secara biologis. Jadi kalau tanda menurut usia, batas usia balik bisa berbeda-beda anak-anak. Jadi usia balik itu tidak sama. Ada yang masih kecil, umurnya 10 itu sudah balik. Tergantung kondisi fisik dan makanan. Oke? Atau pendapat secara umum ya, pendapat secara umum yang menyebutkan bahwa mencapai usia 15 dalam kalender Hijriah itu sudah bisa dikatakan balik. Oke. Nah, jadi dari beberapa tanda balik yang ada di sini kita diskusikan bareng kelompok. Oke, bareng ya. Silakan nanti diisi. Yang pertama saya bagikan dulu ya, nanti diisi bareng. Ya, ini nanti didiskusikan. Ini kelompoknya Mbak Hisna. Terus yang ini kelompoknya Abim. Yang ini kelompoknya Ali. Oke. Cara mengisi tabel ini, yang pertama adalah silakan dibaca. Tabel perbandingan tanda-tanda balik laki-laki dan perempuan. Jadi yang Abu Bakar, perhatikan, ngisi yang laki-laki saja. Yang Umar ngisi yang perempuan saja. Yang Usman ngisi yang laki-laki. Begitupun yang Ali ngisi yang perempuan. Di sini ada nomor, berarti nomor 1 tanda balik laki-laki. Semuanya ada di sini Mas ya. Tinggal kalian masukkan ke kolom itu. Paham? Paham? Oke, silakan. Terus berikutnya yang di bawah ada 2 pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan ketika balik? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mempersiapkan usia balik? Silakan. Ini yang tukang tulisnya siapa? Oke, siap. Langsung ditulis, Pak. Itu tabel yang ada di depan, gambar apa tulisan dimasukkan ke sana ya. Ini yang Ali khusus yang perempuan. Terus yang ini Usman, silakan juru tulisnya menulis. Untuk mengisi tabel itu mengambil di depan ya, mengambil di depan. Yang dimasukkan di dalam tabel itu hanya yang
ciri-ciri laki-laki saja. Semuanya membantu. Ini yang di depan dibacakan ya. Tinggal memasukkan ke dalam tabel itu. Oke? Wah, ini semangat banget ini. Judul tulisnya sama. Oke. Kelompoknya Fatir sudah belum? Hampir, tinggal nomor berapa? Ini Mas, jangan diambil pusing, ini disalin aja. Yang merasa untuk cowok apa disalin ke tabel itu. Yang sudah dikumpul Umar, kayaknya Umar ini sudah selesai ya. Nomor berapa yang belum? Umar, sini. Alhamdulillah, ini kelompok Usman yang sudah selesai. Kelompok Usman yang selesai silakan langsung duduk di bangkunya ya. Silakan duduk di bangkunya. Terus ini kelompok nomor 1 yang selesai, kelompok Usman. Yang kedua kelompok Abu ya. Usman, Abu. Terus berikutnya kasih nama kelompok ya. Ini punya Abu. Kelompok Umar. Ini selesai ketiga ya. Ayo kelompok berikutnya. Yang selesai pertama kelompok Usman dapat 5. Kedua tadi Abu dapat 5. Ketiga Umar dapat 5. Ali, halo. Iya. Ali. Umar mana? Ali dapat 4,5. Oke. Ya, silakan duduk ya. Silu akan menjelaskan di mana yang punya laki-laki, di mana yang punya perempuan. Oke. Pertama, perhatikan. Hai. Semuanya menghadap ke depan. Pertama adalah tanda biologis. Tanda biologis yang pertama adalah mimpi basah. Jadi untuk mimpi basah ini hanya dialami laki-laki. Siapa tadi yang benar? Jadi kalau mimpi basah ini hanya laki-laki saja. Terus berikutnya adalah haid. Ya. Yang tadi yang pertama mimpi basah ini hanya untuk cowok. Yang berikutnya adalah haid, hanya untuk cewek. Terus berikutnya adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau dulu tidak ada rambutnya, tapi kalau sudah ada rambutnya itu tanda. Terus berikutnya adalah suara membesar. Jadi Pak Guru ini bisa melihat kamu sudah balik atau tidak. Ada tanda yang sangat mencolok. Suaranya dulu imut-imut, tapi merong-merong menggelegar ya, besar, kayak sonor. Terus berikutnya adalah tumbuhnya dakun. Ini khusus punya cowok. Kalau yang suara besar ini cewek cowok semuanya sama. Kalau tumbuhnya dakun itu khusus ya. Ini tumbuhnya dakun. Kalau cewek gak mungkin ada ini. Tapi berikutnya adalah bau badan. Kalian sudah balik, konsekuensi. Jadi ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Dan kalau tidak dilakukan, tidak dijalankan, maka kalian dosa. Oke, perhatikan berikutnya. Beban hukum syariat ya. Perhatikan anak-anakku semuanya. Ini penting banget. Jika misalkan Fatir sudah balik, Farid sudah balik, Akbar dan yang lain sudah balik, maka kalian sholat ya. Perhatikan yang ini, gambar ini, yang gambar ini wajib buat kalian.
Jika kalian tidak melaksanakan itu, maka kalian dosa. Dosa imbalannya adalah neraka. Ya, terus kalian ini zakat, bersedekah dan yang lain, zakat itu wajib. Terus berpuasa itu wajib. Semuanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik, itu semuanya balik kepada diri kita sendiri. Pak, saya tidak balik, Pak, tapi saya berakal. Terus saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Kalau tadi kelompoknya Fatir untuk menyambut balik, apa yang dilakukan? Apa tadi yang dilakukan? Tadi apa yang akan kamu lakukan ketika balik? Punya Fatir apa tadi kelompoknya? Iya enggak? Lupa. Pacaran macam-macam ini. Wah, mantap ini. Ya, punya kelompok Abu. Apa yang akan kamu lakukan ketika balik pacaran? Pacaran tidak boleh di dalam Islam. Pacaran itu boleh kalau sudah menikah. Nikah baru pacaran. Terus gak apa-apa. Berikutnya punya Usman tadi. Apa yang akan kamu lakukan ketika balik? Bertanggung jawab. Bagus ini. Bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang akan diperbuat. Ya, saya bacakan lagi. Apa yang akan kamu lakukan ketika balik? Ini punya Umar. Menyambut dan melakukan kewajibannya. Bagus. Terus berikutnya Ali. Bertanggung jawab. Oke. Secara garis besar kalian saya nilai itu sudah paham. Ya. Berikutnya, ini adalah kutipan ayat, anak-anakku perhatikan. Kutipan ayat yang ini ada di dalam surat An-Nur 59, yaitu adalah apabila anak-anakmu telah sampai di usia dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin. Ya, meminta izin, perhatikan ya, meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Ayat ini menjadi dasar bahwa ketika kewajiban untuk meminta izin dan mematuhi aturan seperti orang dewasa lainnya. Guru akan menyimpulkan pelajaran yang dari tadi. Pak Guru sampaikan bahwasanya balik adalah usia di mana orang sudah dijatuhi hukum taklif atau sudah mendapat kewajiban khusus. Mendapat kewajiban khusus, semua apa yang dilakukan mereka akan kembali kepada diri sendiri. Jadi saya akan merefleksi, pakailah bahasa yang sederhana. Oke, kelompok Abu setelah mempelajari tentang usia balik, apa yang akan kamu lakukan? Ayo, Usman mendapatkan ilmu tentang balik. Terus Abu apa dapatnya tadi? Dia memahami bahwasanya kalau sudah balik menjalankan puasa pahalanya akan diambil sendiri. Maksudnya begitu kan? Iya. Terus Umar, halo, apa kira-kira yang didapat tadi? Melakukan kewajiban. Jadi kalau sudah balik, kewajibannya dilakukan, diantaranya adalah sholat, puasa, zakat, ya. Oke, Ali, halo. Ali setelah mempelajari tentang balik, apa yang didapatkan? Apa ya yang didapatkan apa? Bertanggung jawab. Jadi anak-anakku semua, terima kasih yang anggap kalian semua ini paham ya tentang tanda-tanda usia balik dan apa yang harus dilakukan, apa konsekuensi yang didapat ketika kita melanggar syariat. Sudah tahu kan?
Kalau tidak sholat sudah tahu Fatir? Kenapa? Dosa. Umar, kalau tidak puasa sudah tahu kenapa? Puasa wajib ya, puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh-boleh saja. Oke, yang lain. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Oke, saya akhiri pelajaran ini, dan sebelum diakhiri saya minta satu orang yang memimpin doa untuk tadi Mas Al, ayo silakan. Gantian, tadi ada Umar, sekarang Usman. Silakan semuanya dipimpin. Yuk. Manfa'na bima 'allamtana. Yang keras. Jadi ada pesan moral yang harus kita tanamkan di dalam otak. Jika sudah kita masuk di usia balik, silahkan lakukan syariat Islam sebaik mungkin. Karena apapun itu syariat Islam yang kalian lakukan semuanya, itu akan menjadi catatan kalian nanti ketika di yaumul hisab. Ya, sholat, ada puasa, ada zakat, dan yang lain, kewajiban yang lain. Sekecil apapun yang kalian lakukan, semuanya akan balik kepada diri kita sendiri. Oke, makasih. Selamat beraktivitas di kegiatan yang berikutnya. Kita akan bertemu dengan pertemuan berikutnya, yaitu tentang bab yang sama dan melanjutkan isi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.